Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyingsingkan lengan bekerja bakti bersama dengan warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan Jaga Jakarta Bersih. Pagi ini pemirsa, Wagub Jakarta Rano Karno bersama warga ikut membersihkan lingkungan perumahan bersama warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gerakan kerja bakti ini dirancang sebagai aksi kolosal yang menyentuh hingga masyarakat ke tingkat RT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan fokus utama kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan yang sehat serta mencegah ancaman banjir dan genangan yang mengintai Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kerja bakti warga bersama dengan Wagub Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa bersama dengan juru kamera Seto Pratomo. Baik, selamat pagi Kea, apakah Bang Rano sudah hadir di tengah-tengah warga? Silakan. Baik, selamat pagi Nata dan juga Ayah di studio. Saat ini saya sedang bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, tepat di samping kanan saya. Saat ini sedang ingin meninjau pompa air di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan tadi sebelumnya pukul 8 seluruh dinas terkait, yakni Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat, lalu juga Dinas Pertamanan, Palang Merah Indonesia, pihak kepolisian, lalu juga TNI, serta Dinas PPSU atau Pasukan Orange sudah bergerak ke Sungai Utakayu untuk melakukan kerja bakti serentak yang diadakan di DKI Jakarta pada hari ini tepat pukul 8 pagi di 66 titik utama. Dan ini merupakan salah satu wujud dari arahan Presiden Prabowo untuk memperhatikan lebih terkait sampah dan juga penanggulangan sampah yang berada di Indonesia. Dan hal ini dikatakan oleh Bapak Rano Karno sebagai wujud untuk antisipasi karena nantinya Jakarta akan memasuki musim pancaroba dan tentunya untuk mengetahui lebih terkait pencegahan dari adanya penyakit DBD yang ditimbulkan pada saat musim pancaroba. Dan tepat di layar kaca Anda terlihat Pak Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta, sedang meninjau alat pompa yang berada di Sungai Utakayu, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini melibatkan lebih dari ribuan palang merah Indonesia serta juga lebih dari ratusan dinas PPSU, lalu ada kolaborasi dengan Dinas Pertamanan, Dinas Sumber Daya Air, lalu juga ada beberapa pihak TNI dan polisian seperti yang tadi saya bilang. Di satu titik itu lebih dari 400 warga dan juga personil dikerahkan untuk satu titiknya. Dan kegiatan ini nantinya akan berakhir pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio Nata dan juga Ayah. Baik, Kea, terima kasih atas laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan berupa makanan tambahan dan mainan edukatif kepada balita di Posyandu Cipilik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian MNC Peduli terhadap pertumbuhan tumbuh kembang anak. MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak di Indonesia. Kali ini, pemberian makanan tambahan dan mainan edukatif untuk balita di Posyandu Kurnia 7 Cipilik, Desa Nanggeran, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah anak-anak tampak ceria saat mendapatkan makanan tambahan berupa biskuit, serta antusias saat mencoba mainan edukasi. Manfaatnya sangat besar sekali ya, terutama untuk anak-anak. Jadi untuk mengasah motorik anak-anak juga, untuk anak-anak bermain. Ya anak-anak jadi nggak kena gadget terus lah kalau ada mainan kayak gini. Bantuan makanan tambahan dan mainan edukasi ini disalurkan langsung kepada para ibu dan balita yang rutin mengikuti kegiatan Posyandu.
Kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli karena telah memberikan bantuan berupa PMT dan mainan edukasi untuk anak-anak posyandu karena sangat bermanfaat untuk menambah motivasi anak-anak. Mainan ini sangat membantu sekali dalam perkembangan anak-anak khususnya dalam motorik kasarnya. Anak-anak bahagia dan itu bisa membantu perkembangannya. MNC Peduli berkomitmen untuk terus menjadi bagian dalam gerakan Indonesia Emas 2045 dengan membangun budaya hidup yang sehat yang berkelanjutan dan menyeluruh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, akibat bencana tanah bergerak di 2 rumah di kawasan Sumedang, Jawa Barat ambruk dan 4 rumah lainnya terancam longsor. Ya, pergerakan tanah akibat dampak tingginya intensitas hujan dan abrasi sungai. Posisi rumah buun mah 1 blok sabola di belah kamar doi hancur ya posisi di atas banangan. Bangunan rumah warga ini ambruk terbawa longsor. Dampak dari pergerakan tanah yang terjadi di Dusun Cari Cangkas, Desa Karya Mukti, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Ini terjadi saat wilayah Sumedang dilanda hujan deras. Akibat kejadian tersebut, bagian dapur, kamar mandi rumah, serta sejumlah perabotan rumah tangga hancur terbawa longsor. Ada kabar dari tetangga, jam 2 udah ada suara reng-reng yang terbelah. Dan kejadiannya udah sholat subuh, sekitar jam 5:30 pagi. Pemerintah desa mencatat, akibat pergerakan tanah tersebut, ada 2 bangunan rumah warga rusak berat, sementara 4 rumah lainnya terancam. Rumah-rumah yang terancam letaknya hanya berjarak 20 meter dari aliran sungai Cipeles. Pada pemerintah meminta bantuan segera diperhatikan karena yang pertama mungkin ini ada yang terancam, ada perkiraan 6 rumah yang saya takutkan karena cuaca masih ekstrim, Pak. Takutnya semakin fatal dan semakin berdampak luas saya. Sementara longsor terjadi diduga akibat intensitas hujan yang tinggi dan diperparah dengan pengikisan bantaran sungai Cipeles. Untuk mencegah jatuhnya korban, para penghuni rumah mengungsi sementara ke tempat yang aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today bersama saya Ayah Nufus dan juga rekan saya Nata Arman. Pemirsa, tersangka kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Uangnya gimana Pak? Enak Pak? Gimana Pak? Sudah disampaikan Pak. Para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 3 Sabtu dini hari usai menjalani pemeriksaan. Para tersangka bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Pak, ngomong aja Pak. Pak, udah Pak ngomong aja Pak. Pak, 850 juta tuh cuma yang ini doang. Pak, keluarin unek-uneknya aja Pak. Keluarin unek-uneknya Pak. Sebelumnya, pemirsa, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Ya, dalam OTT ini KPK mengamankan ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan
nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info belum sih Pak, berapa orang yang... Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. 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 Ada 3 orang dari PN Depok. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Ayanufus. Pemirsa, Polda Bali membongkar sindikat judi online jaringan luar negeri yang beroperasi di Bali dengan omset miliaran rupiah per bulan. Ya, dalam penggerebekan kali ini pemirsa, polisi menangkap puluhan pelaku WNA berkewarganegaraan India. Ditresiber Polda Bali menggerebek markas judi online yang melibatkan WNA asal India. Kali ini polisi menangkap 39 orang dari 2 lokasi berbeda, yakni di sebuah villa di Canggu dan di Jalan Raya Munggu, Tabanan, Bali. 3 unit komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router diamankan sebagai barang bukti. Dari 39 warga negara India yang ditangkap, 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 8 diantaranya telah dilakukan penahanan, sementara 4 orang lainnya masih berstatus saksi. Para pelaku masuk Indonesia menggunakan visa wisata. Mereka berperan sebagai operator sekaligus telemarketing yang mempromosikan situs judi melalui media sosial. Beroperasi sejak November 2025, dalam sebulan omset operasional mencapai 7 hingga 8 miliar dari kedua TKP. Ada 2 TKP yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal. Yang setelah dilakukan pendalaman, benar ditemukan tempat tersebut digunakan sebagai tempat operator atau admin web judi online. Yang ditemukan di 2 TKP tersebut adalah sebuah villa di wilayah Canggu dan Munggu yang ternyata leadernya 1 orang, yaitu warga negara asing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun serta denda 200 juta rupiah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.